Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotaan saya Hoirunisa Istiqomah, Indah Widya Marta, Roy Tampu Bolon, Sandro Panjaitan, dan Fadlan Hamidi. Materi pada video kali ini adalah yang berjudul Problem dan Current Issue dalam MSDM Internasional. Di era modern seperti sekarang ini, sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya secara lebih internasional. Proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis diupayakan sedemikian rupa agar bisnis terus bersaing di era bisnis internasional. Perkembangan internasional secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Tidak jarang perusahaan membutuhkan sumber daya internasional untuk kualitas dan kekayaan budaya. Perusahaan yang semakin variatif akan membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widya Marta dengan NIM 2003040774. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nisa. Berikut adalah beberapa isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Yang pertama adalah masalah global yang mendesak, seperti kemiskinan, perubahan iklim, COVID-19, dan juga hak-hak sosial lainnya. Ini berdasarkan laporan dari Risiko Global edisi ke-17 di Forum Ekonomi Dunia. Kita juga dapat mendalami lebih lagi melalui kursus online yang mencangkup berbagai topik terkait setiap isu, seperti ketidakamanan pangan, hak-hak pengungsi, dan juga kesiapsiagaan pandemi. Yang kedua adalah krisis yang tidak bisa diabaikan di tahun 2023. Misalnya situasi di Haiti, gang terorisme, dan perubahan iklim yang menyebabkan kekacauan. Instabilitas politik dan kekerasan gang meningkat setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada tahun 2021. Gangster bersenjata secara rutin mengambil alih jalur distribusi yang menyebabkan kekurangan barang-barang dasar dan juga bahan bakar. Yang ketiga adalah negosiasi antara negara-negara yang masih berlangsung. Tetapi kedua belah pihak masih jauh dalam hal penyelesaian masalah, termasuk nasib Hamas di jalur Gaza. Terima kasih. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Roy Tampu Bolon. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Indah, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional atau MSDM adalah suatu bidang manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. MSDM Internasional menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu yang kompleks yang disebabkan oleh perbedaan budaya, hukum, dan peraturan serta kondisi ekonomi dan politik di berbagai negara. Nah, berikut ada beberapa permasalahan dan isu-isu MSDM Internasional. Yang pertama, perbedaan budaya. Perbedaan budaya merupakan salah satu tantangan terbesar dalam MSDM Internasional. Perusahaan perlu memahami budaya masing-masing di negara tempat mereka beroperasi untuk dapat mengolah SDM secara efektif. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi berbagai aspek MSDM, mulai dari proses rekrutmen dan seleksi, pemberian kompetensi, hingga manajemen kinerja. Nah, yang kedua, peraturan dan hukum. Peraturan dan hukum di berbagai negara juga dapat menjadi tantangan dalam MSDM Internasional. Perusahaan perlu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat menjadi kompleks karena peraturan dan hukum di setiap negara dapat berbeda-beda. Nah, dan untuk yang ketiga, kondisi ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi dan politik di berbagai negara juga dapat mempengaruhi MSDM Internasional. Perusahaan perlu memahami kondisi ekonomi dan politik di setiap negara tempat mereka beroperasi untuk dapat membuat keputusan MSDM yang tepat. Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi di suatu negara,
perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan kompensasinya untuk tetap dapat menarik dan mempertahankan karyawan. Terima kasih. Yang keempat, manajemen ekspatriat. Manajemen ekspatriat merupakan salah satu aspek penting dalam MSDM internasional. Ekspatriat adalah karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan di luar asal negara mereka. Perusahaan perlu mengelola ekspatriat secara efektif untuk memastikan mereka dapat sukses dalam menjalankan tugasnya atau tidak. Terus yang kelima adalah manajemen karyawan lokal. Perusahaan juga perlu mengelola karyawan lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi. Perusahaan perlu memahami kebutuhan budaya karyawan lokal untuk dapat mengelola mereka secara efektif. Yang keenam, globalisasi. Globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Globalisasi menyebabkan persaingan yang semakin ketat di internasional pasar global. Perusahaan perlu meningkatkan daya saingnya dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Baiklah, saya Fadlan Hamidi. Saya akan melanjutkan materi mengenai MSDM internasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa isu-isu terkini dalam MSDM internasional. Yang pertama yaitu adanya isu tentang demografi. Biasa sudah kita ketahui, demografi merupakan suatu perubahan yang dialami oleh suatu negara, yakninya berkurangnya populasi angka pemuda dan bertumbuhnya populasi angka tua. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya angka kelahiran di negara tersebut. Hal ini merupakan menjadi tantangan tersendiri dalam MSDM internasional dikarenakan kurangnya tenaga kerja muda dapat mempengaruhi suatu perusahaan. Suatu perusahaan perlu menyesuaikan strategi di mana MSDM mereka untuk menghadapi tantangan demografi. Seperti salah satu contoh negara yang mengalami penurunan angka kelahiran di negaranya, yaitunya negara Jepang. Yang sudah kita ketahui bahwa angka kelahiran di negara tersebut sangat minim. Yang kedua, terdapat pengembangan teknologi. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini sangat berpengaruh terhadap MSDM internasional maupun lokal. Seperti artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI dan machine learning juga menjadi tantangan tersendiri dalam MSDM internasional. Dikarenakan dengan adanya AI ini, perusahaan tidak perlu lagi memerlukan. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, perusahaan perlu mempersiapkan tenaga kerja atau MSDM yang lebih aktif dalam teknologi. Untuk menghadapi perubahan ini, para perusahaan perlu mempersiapkan karyawan mereka untuk menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Yang ketiga itu adanya keberlanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud yaitunya isu penting dalam MSDM internasional adalah perusahaan perlu menerapkan praktik MSDM yang berkelanjutan untuk memastikan mereka dapat beroperasi secara berkelanjutan. Karena kalau tidak dengan secara berkelanjutan akan menghambat waktu untuk proses sebuah perusahaan untuk berkembang. Karena dengan adanya karyawan baru dan mereka harus mengulangi dari awal lagi.
Perusahaan perlu memahami dan menangani berbagai permasalahan dan isu dalam MSDM internasional untuk dapat sukses dalam bisnis global internasional. Baiklah, sekian dari saya, Fadlan Hamidi. Kami dari kelompok 3, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan dan pemeliharaan karyawan untuk penugasan internasional. Yang pertama, orientasi dan pelatihan untuk penugasan internasional dapat membantu karyawan dan keluarga mereka menghindari kejutan kulturan dan menyesuaikan diri lebih baik dengan lingkungan baru mereka. Yang kedua, pengembangan manajemen internasional mendorong perbaikan kontrol atas operasi global dengan membangun satu kultural perusahaan yang disatukan. 3. Para karyawan hendaknya lebih konsisten untuk terhadap nilai-nilai, kebijakan, dan sasaran begitu mereka kembali dari luar negeri. Yang keempat, kebijakan SDM internasional harus dirumuskan untuk mengompensasikan karyawan luar negeri untuk memelihara hubungan tenaga kerja yang baik. Kompensasi dan perlindungan karyawan internasional. Perusahaan harus memberikan kompensasi terhadap para pekerja yang akan pindah kerja ke perusahaan cabang yang berada di luar negeri, baik berupa kenaikan gaji maupun kenaikan pangkat atau kedudukan. Kompensasi dan perlindungan harus melebihi dari yang diterima di negara asal, dan fasilitas yang didapatkan harus terus terkaji penyesuaian mengikuti perkembangan negara cabang tersebut. Menyeleksi karyawan untuk penugasan internasional. Adaptasi dan fleksibilitas, menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki pandangan dan gagasan baru. Kekerasan kultural, kemampuan berhasil dalam sebuah kultur asing. Orientasi diri, harga diri, kepercayaan diri, dan ketenangan mental. Orientasi terhadap yang lain, berinteraksi secara efektif dengan orang asing. Kemampuan perspektif, memiliki perilaku dan berempati dengan mereka. Kemampuan keluarga, kemampuan pasangan, dan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 7 faktor yang mempengaruhi MSDM global. Yang pertama itu ada hukum, adalah undang-undang, perda, hak tiap negara. Yang kedua, politik, sangat riskan dalam perubahannya, tergantung dengan kepemimpinan suatu negara mengacu pada suatu paham politik. Yang ketiga, ekonomi, adanya perubahan pada tren dan perubahan kondisi ekonomi. Yang keempat, budaya, kultural suatu bangsa, adat istiadat dan norma tingkah laku masyarakat. Yang kelima, faktor biaya tenaga kerja. Perbedaan biaya dalam tenaga kerja juga mengakibatkan perbedaan dalam praktik SDM. Yang keenam, faktor hubungan industrial. Hubungan antara pekerja, serikat, buruh, dan majikan sangat dramatik antar negara dan mempunyai dampak besar terhadap praktik SDM internasional. Yang ketujuh, masyarakat Eropa. Pasar bersama untuk barang, jasa, dan modal, bahkan tenaga kerja.